Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahan bahagia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada platform Merdeka Belajar, di mana saya akan menampilkan aksi nyata saya tentang kurikulum Merdeka. Mengapa kurikulum harus berubah? Di sini, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan paduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana kita dapat memaknai sebagai suatu titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat diibaratkan seperti jantung pendidikan. Kenapa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Jadi kurikulum itu sangat penting, jadi perlu ada perubahan karena mengikuti perkembangan zaman dan karena pada saat ini perkembangan zaman pada masa ini yaitu dengan perkembangan teknologi, maka diwajibkan sebagai guru harus bagaimana mengadaptasi pendidikan, mengadaptasi kurikulum untuk lebih baik lagi. Kemudian kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin masif dan terkendali. Masa ya kita tetap mengajar dengan cara yang kuno. Tentu ini tidak akan relevan. Pembelajaran juga akan menjadi membosankan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para murid menghadapi zaman yang baru? Zaman yang mungkin sama sekali berbeda dengan zaman kita. Jadi pada zaman kita dulu pembelajaran hanya menggunakan buku catatan dan sebagainya. Tapi pada sekarang banyak aplikasi-aplikasi, banyak menggunakan teknologi. Salah satu pengalaman saya yaitu saya menggunakan Google Workspace for Education dalam proses belajar mengajar. Kemudian, mengapa kurikulum harus berubah? Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Yang tadi telah saya katakan bahwa kurikulum itu terus berubah dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian terkait dengan kurikulum sekarang yang kita hadapi ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Ya, telah saya katakan bahwa sebagai seorang guru harus bagaimana bisa berinovasi dan berkreatif untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih atraktif agar siswa lebih uh, uh, bisa mengeksplorasi pengetahuan mereka. Kemudian proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Jadi pada pembelajaran mereka belajar ini tidak terlepas daripada kurikulum, terlepas daripada profil pelajar Pancasila, di mana salah satunya itu beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu semua harus diterapkan. Kemudian, bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat dan sekolah harus menempatkan kebutuhan pendapat, pengalaman, hasil beserta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Jadi, stakeholder
yang ada di sekolah untuk mewujudkan kurikulum yang baru, maka perlu adanya stakeholder, kerjasama stakeholder dengan masyarakat, dalam hal ini orang tua, untuk bagaimana melihat, memberikan pendapat atau pengalaman-pengalaman mereka berdasarkan hasil belajar atau ide-ide mereka untuk bagaimana menyusun atau mengembangkan kurikulum yang dirancang. Itu berdasarkan kebutuhan peserta didik. Demikian yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.